Betul-betul kelewatan kamu ya. Sudah dikasih 1 miliar masih kurang juga. Kamu itu betul-betul nggak tahu malu. Apa sih maksud kamu sebenarnya? Hah? Mau meras saya? Bisa-bisanya kamu minta lebih dari 1 miliar untuk pergi. Kamu itu jadi sampah saja kamu. Rusak hubungan rumah tangga orang lain. Maaf semuanya. Ini semua cuma salah paham. Saya nggak seperti apa yang kalian pikirin. Saya bahkan nggak mau terima uang itu. Pak Irwan, saya nggak mau Pak uang itu Pak. Mau berapapun Bapak kasih ke saya nggak akan terima. Karena saya udah janji sama Mas Dimas. Dan saya nggak akan pergi kecuali Mas Dimas sendiri yang minta saya pergi. Dasar kamu tuh ya, pemeras. Muka tebel lagi, muka tembok kamu tuh ya. Makin ilfil saya sama kamu. Ih, gelai banget. Bu Lydia, maaf Bu. Tapi apa alasan Ibu ngebohongin saya? Ibu bilang hari ini mau makan siang keluarga. Tapi kenapa malah Ibu ngejebak saya kayak gini, Bu? Maaf sekali lagi saya mau ngomong, Bu. Bukannya lebih baik Ibu sekarang berkabung. Bukannya lebih baik Ibu mengunjungi makam putra Ibu daripada terus-terusan mengganggu saya seperti ini. Tutup mulut kamu ya. Hah? Kamu nggak punya hak untuk bicara soal anak saya. Ingat itu. Maaf Bu Lydia, ini maksudnya apa ya? Maaf Bu Lydia, siapa yang meninggal Bu? Ini sebenarnya beritanya sudah lama, tapi saya baru tahu. Jadi anak kandung saya yang dirawat sama mantan suami saya ternyata udah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya nggak dikasih tahu. Maaf Bu Lydia, kami turut berduka cita. Thank you banget. Tapi sekarang hal itu nggak usah dibicarakan, nggak usah dibahas lagi, karena saya juga sudah sangat lama sekali nggak bersama dengan anak kandung saya sejak dia umur 5 tahun. Sebetulnya aku juga nggak tega bicara kayak gini sama Bu Lydia. Apalagi menyangkut anaknya yang udah meninggal. Tapi kenapa dia terus-terusan bersikap kelewatan sama aku? Sebentar ya sayang. Iya Mas. Bianca, aku boleh minta tolong sama kamu? Apa? Dari tadi aku teleponin Aisyah, tapi nggak diangkat-angkat. Aku boleh minta tolong kamu lihat ke pavilionnya Aisyah? Apa? Aku cek ke pavilion Aisyah. Ya Mas, aku kan lagi main sama Karissa. Mungkin dia lagi ke toilet atau dia tidur kali. Tunggu aja, nanti telepon lagi. Tapi nggak biasanya Bianca. Biasanya walaupun lama, tapi pasti dijawab. Sekhawatir ini Mas Dimas sama Aisyah cuma gara-gara teleponnya nggak dijawab. Ya Allah, apa hati suami aku sekarang betul-betul udah terisi seluruhnya oleh Aisyah? Aku minta tolong ya Bianca. Aku nggak tenang kalau belum tahu kondisinya Aisyah. Ya udah deh. Aku coba cek ke pavilionnya.
Bianca, telepon aja dimatiin. Nanti kalau kamu udah ketemu Aisyah, handphone kamu kasih ke Aisyah ya. Oke, Mas. Suster. Ya, Bu. Sus, temenin Karissa dulu ya. Ya, Bu. Bentar. Sayang, kamu main dulu sama suster ya. Soalnya, iya, soalnya mama disuruh sama papa ke pavilion. Ya. Sekarang kita main ya. Aisyah. 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 Ya, Mas. Gimana Bianca? Ya, ini aku di pavilion. Aku ketok-ketok nggak ada yang jawab. Aku lihat juga di dalam gelap. Coba sekarang kamu lihat ke jendela. Udah, Mas. Nggak ada orang. Mungkin dia lagi pergi kali, Mas. Pergi keluar. Pergi? Kemana Bianca? Pamit loh sama kamu. Ya enggak lah. Ngapain dia pamit sama aku? Mungkin dia cuma pergi keluar beli apa gitu. Emang kamu perlu ya nyariin dia sampai segininya? Tapi nggak biasanya seperti ini Bianca. Ya aku nggak tahu dia kemana, Mas. Lagi juga Aisyah itu kan bukan anak kecil. Ngapain sih kamu sampai khawatir kayak gini? Perasaan aku nggak enak Bianca. Tolong ya, kamu tanya sama mama. Sekarang juga aku pulang ke rumah. Apa? Kamu mau pulang dari kantor cuma karena kamu mau cari Aisyah? Mas, apa itu nggak terlalu berlebihan ya? Ngapain sih Mas Dimas nyariin Aisyah sampai kayak begini? Kayaknya dia nggak begitu peduli sama aku kayak begini. Kamu jadi wanita tidak ada harga dirinya. Ya Allah, semua orang mencerca aku. Gimana aku bisa tahan mendengar semua perkataan ini? Bu Lydia, kita pulang sekarang ya, Bu. Ya belum lah. Urusannya belum selesai. Kalau kalian tahu siapa orang tua perempuan itu, mungkin saya bisa bantu mencarikan. Masalahnya kita nggak tahu Pak, siapa orang tua perempuan itu. Tapi yang kita tahu, menurut data yang kami dapat dari polisi, perempuan itu telah membunuh seorang laki-laki bernama Hans. Sejauh yang saya tahu, tidak ada perempuan yang bernama Aisyah yang terlibat kasus pembunuhan di kampung ini. Gimana dengan Aisyah yang katanya pergi meninggalkan Jakarta? Ada satu perempuan yang bernama Aisyah yang tinggal di Jakarta. Tapi dia kepergok berbuat yang tidak baik. Tapi setelah itu mereka menikah dan pindah ke Jakarta. Apa Aisyah yang itu meninggalkan daerah ini, kampung ini?
Ya, pernah. Sekitar 2 tahun. Dua tahun? Iya. Tapi itu pun dia untuk bekerja di Jakarta. Berarti bukan dia yang bunuh Hans, tapi Aisyah yang lain. Mama. Mama. Ma? Kok dikunci? Mama kemana? Ma? Mama? Mama? Mas. Suster, lihat Ibu Lydia nggak? Waduh, kalau Ibu Lydia saya nggak lihat, Bu. Bititin? Bititin? Saya Ibu. Bititin, lihat Bu Lydia nggak? Waduh, Nyonya teh kemana tuh ya, Bu? Hah? Kok nanya sama saya? Kan saya nanya sama Bititin. Iya, Ibu yang nanya ke saya ya tadi ya. Gak lihat, Ibu. Kemana ya? Kemana tuh? Ah, yaudah, coba deh tanya sama Pak Supir. Siapa tuh, Bu? Giliran disuruh ke rumah dia aja senyum-senyum. Kalau dipikir-pikir kok bisa pas banget waktunya. Aisyah yang ini pergi selama 2 tahun, sedangkan pembunuh Hans, dia juga dipenjara selama 2 tahun. Aisyah yang bekerja sebagai pembantu di Jakarta, dia juga meninggalkan kampung ini selama bertahun-tahun. Berapa tahun, Pak? Kalau nggak salah sekitar 3-4 tahun. Berarti ada kemungkinan juga dia pelakunya. Atau mungkin supaya lebih jelas, Bapak bisa bicara dengan orang tua perempuan itu. Kalau boleh tahu di mana, Pak? Alamat rumahnya? Aisyah yang menikah dengan orang Jakarta, ibunya bernama Ibu Dina. Ayah Aisyah yang bekerja sebagai pembantu namanya Pak Munawir. Dan ini alamatnya. Ini alamatnya. Semoga yang Bapak cari bisa ditemukan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Bianca? Waalaikumsalam. Bianca, kamu udah tanya Mama soal Aisyah? Mama juga ternyata pergi, Mas. Mama pergi? Iya, kata Sapang mereka pergi sama-sama dianterin Pak Supir. Mau makan siang atau apa gitu ke restoran. Mama ngajak Aisyah makan siang? Kok tumben? Aku lihat CCTV deh. Mama kenapa sih, Mas, kok sampai segitunya cari Aisyah? Bukannya begitu, Bianca, aku bingung. Bener, Bianca. Mama sama Aisyah pergi tadi. Terus mereka cuma makan siang atau ada keperluan lain ya? Aku harus susulin mereka. Nanti restorannya aku tanya sama Pak Rusdi. Tunggu. Aku ikut ya. Apa minta sebentar aja? Ayo, Bianca.
Pak Irwan? Sampai kapan kita harus di sini, Pak? Sampai kamu mau menerima cek. Dan jangan minta lebih. Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Seandainya aja ada Mas Dimas di sini. Aisyah. Aisyah. Dimas? Mas Dimas? Alhamdulillah kamu baik-baik aja. Mas Dimas, kau langsung meluk Aisyah seperti itu. Aku seperti tidak dipedulikan. Dimas, apa-apaan sih kamu ini? Lihat tuh, ini tuh di mana? Tempat umum. Kok malah enak-enakan peluk seperti itu? Bapak sendiri ngapain di sini? Ada apa ini? Karin kirim video viral apa ini? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata lagi-lagi Papa berusaha menekan Aisyah. Mas, coba kamu lihat dulu videonya. Pak, apa ini, Pak? Kenapa ada video seperti ini, Pak? Oh, OMG. Jadi kejadian tadi itu ada yang videoin Pak Irwan? Kejadian apa, Ma? Coba tolong kasih tahu aku. Ada apa ini? Ya kamu lihat sendiri aja, itu jawabannya semua ada di video itu. Kalau perempuan ini merasa ya. Sudah saya kasih uang 1 miliar masih minta lebih. Katanya untuk pulang kampung nggak? Aku bener, Aisyah. Enggak, Mas. Enggak sama sekali, Mas. Enggak. Alah, mana ada pernah ceritanya si Dimas maling ada yang ngaku, nggak pernah ada. Tapi tolong percaya sama aku, Mas. Aku nggak ngelakuin itu semua. Udah. Ini masalah keluarga. Kita bicarakan di rumah. Aisyah, aku percaya sama kamu. Ayo kita pulang. Hentikan Dimas. Bisa-bisanya kau main rangkul perempuan ini di depan istri kamu. Pak, sekarang ini Aisyah yang lebih butuh aku. Ayo, Mas, kita pulang. Dimas tapi Dimas! Itu kan Papa. Kenapa sih Papa gak pernah percaya sama aku? Apa aku bilang, Mah? Semakin Aisyah tersakiti, semakin Mas Dimas akan bela Aisyah. Dan Papa lihat kan sekarang? Aku yang ditinggalin, Pak, aku. Bianca. Bianca. Ini bro rumahnya. Yuk. Assalamualaikum. Budina. 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 Budina.
Assalamualaikum. Halo. Bro, kayaknya nggak ada orang gitu. Gimana deh? Bener juga sih. Mana rumahnya kelihatan nggak dirawat. Keren banget aja. Kita ke rumah Pak Munawir ya? Siapa ya? Ada yang cari saya? Jadi Ibu Dina, ibunya Aisyah yang menikah dengan orang Jakarta. Ternyata dia buta. Sekarang tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan penjelasannya harus masuk akal. Karena aku percaya sama Aisyah. Nggak mungkin Aisyah melakukan apa yang papa mama tuduhkan. Apa maksud bicara kamu, Dimas? Kamu tuduh papa bohong. Ya kan semua di rekaman itu ada. Kamu bisa lihat sendiri kan mana yang benar, mana yang berbohong. Iya, untung aja tadi ada yang ngerekam. Jadi ada buktinya kan? OMG. Ternyata kejadian tadi sudah masuk berita online loh. Sebentar ya, biar saya baca. Pengusaha terkenal Pak Irwan nampak meradang hingga membentak istri kedua dari menantunya yang sudah memerasnya. Ma, bisa aku lihat, Ma? Ini. Kenapa bisa lebar seperti ini, Pak? Jadi satu Jakarta udah tahu kalau Mas Dimas menikah lagi. Ya ini semua gara-gara Aisyah. Kamu lihat itu? Kamu sudah mempermalukan keluarga. Cukup, Pak. Jangan bentak Aisyah. Hebat kamu, Dimas. Masih bisa membela dia. Hah? Pak, di mana kata-kata aku yang papa mama gak ngerti? Aku cuma minta tolong, jangan ganggu Aisyah. Tapi kenapa papa dan mama terus-terusan ganggu Aisyah? Apa kata-kata aku yang sangat sederhana itu papa mama gak ngerti? Mas Dimas lagi-lagi membela Aisyah. Bahkan dia sampai membentak papa dan mama aku demi bela Aisyah. Dimas, jaga sikap kamu ya. Siapa juga yang ganggu perempuan ini? Kita semua nggak ada yang ganggu. Malah dia nih yang udah ganggu kita semua dengan minta uang sebanyak itu. Sumpah, aku benar-benar nggak pernah minta uang. Hah? Ini semua fitnah. Enggak, fitnah dari mana sih? Ini fitnah, Fitnah Bu. apa? Cukup Cukup apa, Bianca? Cukup, gak usah neken-neken Aisyah lagi. Bianca, suami kamu membentak papa kamu sendiri. Kamu bukannya menyuruh suami kamu untuk lebih sopan sama papa mertuanya, tapi kamu malah membela dia. Perempuan yang menghancurkan rumah tangga kamu. Iya, itu yang kamu bela. Ma, cukup. Jangan salahin Bianca. Tindakan Bianca udah benar. Penyebab kekacauan ini bukan Aisyah, tapi papa dan mama sendiri. Cukup, Dimas. Kelewatan kamu dulu kamu. Pak, siapa yang ngajak Aisyah pergi makan ke restoran? Mama? Berarti semua direncanakan. Ya udah, penyebab kekacauan ini papa dan mama, bukan Aisyah. Sekarang tolong
hentikan semua ini sekarang. Aku ajak Aisyah ke pavilion aja ya, Mas. Ya Aisyah, puas kamu. Udah sih, Ma. Kamu lihat sendiri kan? Keluarga yang tadinya harmonis, tidak pernah bertengkar dan sekarang jadi terpecah belah. Puas kamu Aisyah, saya tanya. Kamu akan menerima semua akibat resiko perbuatan kamu. Mama berani mengancam Aisyah di depan aku, Ma. Dan kamu berani bertanya ke mama pertanyaan itu. Kamu yang harusnya jawab atas pertanyaan kamu sendiri. Sekarang aku bertanya sama Mama. Kejadian di restoran tadi nggak membuat Mama malu. Kamu yang mempermalukan diri kamu sendiri. Beraninya kau menikah. Sekarang kita gak usah bicara masalah kesalahan Mama. Sekarang kita bicara akibat dari semua perbuatan Papa. Sekarang Papa sadar. Semua orang-orang di kantor dan klien kita bicarakan soal Mama. Ini yang Papa mau. Merusak citra rumah tangga kita sebagai sini. Diam kau. Berani kau bicara seperti itu sama saya. Pintar kau bicara seperti itu. Bisa-bisanya sekarang kau balik menyudutkan saya. Pak, udah Pak. Sepertinya percuma kita berbicara dengan menantu kita sendiri dan juga anak kita sendiri. Lebih baik kita pamit pulang. Permisi. Dimas! Kamu ini apa-apaan sih? Bener-bener deh. Mama gak habis pikir sama kamu. Jelas-jelas ini ada buktinya. Tapi kamu malah lebih percaya sama perempuan ini. Mama benar-benar gak habis pikir sama kamu. Titin! 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 Mas, aku antar Aisyah dulu ya. Ayo Aisyah. Jadi adek ini datang ke sini mau cari tahu tentang anak saya Aisyah. Ya Allah, ada apa sama anak saya, Dek? Gimana keadaannya? Apa terjadi sesuatu sama dia? Ya Allah, padahal Aisyah waktu itu telepon saya dia baik-baik aja. Apa sekarang terjadi musibah sama dia? Tolong kasih tahu saya, Dek. Bu, tenang dulu, nggak usah panik. Nggak ada apa-apa kok sama Aisyah. Jadi kami berdua ini teman sekolah Aisyah dulu, Bu. Terus saya pergi keluar dan baru pulang ke Indonesia sekarang. Makanya kesini mau tahu kabar Aisyah. Ya Allah, benar. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, gue pikir ada apa-apa sama Aisyah. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Aisyah sekarang sudah menikah. Dia udah pindah ke Jakarta, ikut suaminya. Alhamdulillah suaminya orang baik banget. Kalau boleh tahu nama suaminya siapa, Bu? Namanya Dimas. Enggak mungkin. Apa ini kebetulan lagi? Atau mungkin memang dia Aisyah yang sama yang tinggal di rumah Dimas sekarang. Bu, apa boleh lihat fotonya Aisyah yang terbaru? Ada, sebentar ya. Terima kasih. Mbak Bianca,
Makasih ya Mbak. Makasih Mbak udah belain aku. Makasih Mbak. Aku tahu sulit buat Mbak Bianca terima aku. Aku bersyukur banget Mbak. Hati Mbak seperti malaikat. Makasih Mbak. Iya, nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu pasti shock. Justru kayaknya aku deh yang harus minta maaf sama kamu. Maafin ya atas semua kesalahan keluarga aku sama kamu. Maafin juga mama papa aku. Dan mama Lydia. Aku udah maafin mereka Mbak tanpa Mbak minta. Ya udah, aku balik dulu ya ke rumah utama. Mbak Bianca. Ada apa Aisyah? Mbak, selama ini aku nggak pernah punya saudara. Aku boleh nggak anggap Mbak sebagai saudara aku? Ini anak ibu. Apa? Ini kan memang Aisyah istrinya Dimas. Berarti benar. Dia dulu pernah tinggal di kampung ini. Dan dia sempat pergi selama 2 tahun. Bu, memangnya benar sebelum nikah Aisyah itu pernah kerja di Jakarta? Iya benar. Aisyah pernah kerja di Jakarta. Dia bekerja keras untuk ibu. Waktu itu ibu sakit. Ternyata dia memang pergi untuk kerja. Maaf kalau boleh nanya, Bu. Pernah dengar dengan namanya Hans? Hans? Hans. Rasanya ibu nggak pernah dengar ya nama Hans. Setahu ibu, penduduk sini memang nggak ada yang namanya Hans. Kalau kamu mau tahu lebih pasti, kamu bisa tanya aja sama kepala dusun di sini. Kayaknya ibu ini sama sekali nggak tahu tentang Hans. Berarti Aisyah istri Dimas ini dia bersih. Dan mungkin nggak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Hans. Bianca, terima kasih ya. Kamu udah belain Aisyah. Kamu udah melakukan apapun untuk Aisyah. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Padahal aku sudah menghancurkan kamu dengan perbuatan aku. Tapi kamu malah bersikap sebaik ini sama aku dan Aisyah. Aku janji, aku akan maklum kalau
kamu cemburu, itu sebagai ungkapan rasa terima kasih aku ke kamu. Karena kamu sudah menerima Aisyah. Biarkan aku boleh izin ke tempat Aisyah sebentar aja. Setelah itu aku akan kembali ke sini. Aku tidur sama kamu. Boleh? Siapa yang bilang aku benar-benar sudah bisa menerima Aisyah, Mas? Apa kamu nggak bisa lihat? Hati aku masih sakit setiap kali aku melihat kamu bersama Aisyah. Kalau aku boleh milih, aku nggak ingin Aisyah terus berada di sini. Tapi aku bisa apa? Kemunculan setia dan dosa aku di masa lalu terhadap Hans membuat aku jadi terpaksa harus bisa menerima Aisyah. Mas Dimas, sekali lagi aku minta maaf ya. Gara-gara aku, keluarganya Mas Dimas bermasalah lagi. Kamu jangan minta maaf. Kan bukan salah kamu. Tapi reputasinya Mas Dimas sekarang hancur. Gara-gara beritanya viral, Mas. Aku juga mikirin soal itu Aisyah. Tapi udahlah, insya Allah nanti aku dapat solusinya. Iya udah kalau gitu Mas Dimas duduk dulu ya. Aku bikinin teh. Kenapa dada aku berdebar-debar kayak gini ya? Aisyah, kenapa hati ini begitu hangat? Apa ini cinta? Maaf, Mas Dimas. Gak apa-apa. Sebentar ya, Mas. Kenapa nasib ini yang harus aku hadapi? Kenapa semua orang benci sama aku? Apa yang salah di diri aku? Aku juga nggak ingin menikah dengan Mas Dimas sebelumnya. Bukan takdir ini yang aku harapkan. Tapi kenapa rasanya lama-lama aku juga nggak bisa tahan perasaan aku untuk gak jatuh cinta sama Mas Dimas. Kenapa Aisyah harus menikah dengan Dimas? Kalau Bianca juga terlihat nggak suka dengan kehadiran Aisyah. Apa mereka menikah karena terpaksa? Apa sebenarnya alasan Aisyah dan Dimas menikah? Aneh banget kalau Dimas berbuat mesum sampai dinikahkan. Sepertinya Dimas nggak mungkin melakukan hal itu. Apa sih yang pernah terjadi di kampung ini? Atau jangan-jangan Aisyah dan Dimas ada hubungannya dengan Hans? Mas Dimas sama Aisyah ngapain ya? Kok Mas Dimas sendirian? Aisyah di mana?
Aisyah bikin teh kok lama banget ya. Buat tehnya kan cuma buat aku doang. Aku cek aja deh. Mas Dimas mau kemana tuh? Kayaknya mau ke arah dapur pavilion. Gak kelihatan lagi. Aku gak bisa pantau Aisyah dan Mas Dimas tuh. Aduh, Bianca. Ngapain sih kamu masih aja mikirin mereka? Mendingan kamu mandi air hangat, biar segar, biar tenang, oke? Udah, lupain. Apa yang aku alami hari ini dan benar menguras semua emosi aku, mental aku, semuanya. Astagfirullahaladzim. Aisyah. Aisyah, kamu kenapa? Aku mas, aku gak ngelakuin itu semua mas, sumpah mas. Aku bener gak ngelakuin itu mas. Gak bisa, aku percaya sama kamu. Tapi semua orang gak ada yang percaya sama aku mas. Kita kan semua orang tahu. Karena beritanya sekarang udah ada di mana-mana. Bukan cuma Pak Irwan sekarang cemooh aku, tapi semua orang hina aku, Mas. Aku rasanya udah gak punya harga diri lagi, Mas. Terus Ibu kalau tahu pasti bakal sedih banget. Ibu pasti bakalan sedih kalau melihat berita aku viral di media sosial, Mas. Gimana sama Ayah? Kalau seandainya nanti aku ketemu Ayah, apa Ayah bakal terima aku dengan kondisi aku sekarang, Mas? Aisyah, aku janji aku akan membereskan semua masalah ini. Kamu tenang ya. Kamu jangan nangis lagi. Aku akan selalu ada buat kamu, Aisyah. Aku lanjut buat Mas Dimas. Gak usah, Aisyah. Baik, aku anterin kamu ke kamar. Kamu istirahat. Kok Mas Dimas belum ada di sini? Oh, jangan-jangan masih di pavilion. Aduh, mereka kok nggak kelihatan ya? Mas, aku salah nggak sih kalau aku selalu pengen tahu apapun yang kalian lakukan? Andaikan aja kamu tahu, Mas. Aku
aku tuh belum bisa lihat kamu sama wanita lain. Aku belum bisa berbagi kamu dengan wanita lain. Aku harus ke pavilion. Aisyah, aku temenin kamu ya di sini sampai kamu bisa istirahat. Gak usah Mas Dimas, aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa Aisyah. Aku janji, aku akan melindungi kamu. Sangat sulit buat aku untuk membalas hutang budi ke kamu. Hanya dengan selalu bersama kamu dan menjaga kamu. Mungkin itu akan menggantikan semua jasa-jasa kamu. Makasih ya Mas. Kamu istri aku, Aisyah. Aku janji akan selalu melindungi dan menjaga kamu selama hidup aku. Iya Mas, aku istri Mas. Apa malam ini aku akan jadi istri Mas Dimas yang seutuhnya? Itu jendela kamar Aisyah. Apa Mas Dimas masih ada di kamar Aisyah? Ternyata secepat ini Mas Dimas sudah jatuh cinta sama Aisyah. Jangan berisik. Aduh. Jangan sampai Mas Dimas tahu kalau aku ngintip dia diam-diam di sini. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Itu apa Mas? Aku nggak tahu. Coba aku cek.
Ya Allah, hancur hatiku. Apa sekarang aku sudah kehilangan suamiku? Karena kini seluruhnya, hati dan pikirannya sudah dimiliki oleh Aisyah. Ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa, mungkin kucing. Oh, kucing. Aisyah, kamu mau tidur kan? Iya. Handphone aku ada di situ. Kenapa aku jadi canggung begini? Apa sebaiknya aku mendekat lagi aja ke Aisyah? Tapi jangan deh. Kayaknya Aisyah juga mau tidur. Nanti malah aku ganggu. Lebih baik aku cek HP aja. Gak ada berita menarik. Oh iya, cek medsos aja. Kenapa mata aku sudah teralih dari Aisyah? Aduh, aku malah jadi nggak bisa tidur karena Mas Dimas masih ada di situ. Tapi masa iya sih aku usir? Karena sebenarnya aku juga pengen Mas Dimas masih di sini. Mendingan aku hadap ke arah lain deh. Kenapa malah keinget terus sama kejadian tadi? Tapi seandainya nggak ada suara itu tadi, apa yang bakal terjadi ya? Apa Mas Dimas betul-betul akan cium aku? Aduh, jantung aku jadi nggak tenang gini sih. Aisyah, kamu belum tidur? Gawat, jangan sampai ketahuan sama Mas Dimas kalau aku belum tidur. Apa Aisyah jadi gak nyaman ya gara-gara kejadian tadi? Maafin aku ya Aisyah, soal tadi. Kamu gak usah pikirin, lupain aja. Mas Dimas, kenapa bilang kayak gitu? Padahal kan aku istrinya. Jadi semua yang dia lakuin tadi itu halal kan? Aduh, aku kenapa malah minta maaf? Aisyah kan istri aku. Jadi sah aja kalau aku mau cium dia. Bahkan
mau melakukan hal yang lebih daripada itu pun kan nggak dilarang. Kenapa malah mikir kejauhan begini sih? Ya Allah, rasanya ingin sekali aku berontak, pergi aja dari rumah ini bersama Karissa. Aku ingin memulai hidup baru tanpa siapapun, hanya aku dan Karissa. Tapi mana mungkin aku bisa melakukan itu? Karena semua itu pasti hanya akan menyakiti Karissa. Selama ini Karissa sangat sayang dan dekat sama Mas Dimas. Dia pasti akan hancur kalau aku jauhkan dia dari papanya. Kenapa hidup aku harus seperti ini, ya Allah? Kenapa kau timpakan cobaan seberat ini padaku? Atau jangan-jangan apa ini karena aku gak pernah sholat? Mbak nggak sholat. Enggak. Soalnya aku nggak biasa sholat. Sedangkan Aisyah, dia rajin sekali sholat. Apa mungkin itu yang membuat Aisyah selalu tenang dan kuat menghadapi apapun? Apa sebaiknya aku juga sholat, berdoa sama Allah supaya aku mendapatkan kekuatan? Tapi udah lama banget kan aku gak sholat. Sampai-sampai aku lupa caranya. Mungkin Bititin bisa ngajarin aku. Jadi Ibu Bianca teh mau diajarin sholat sama saya, Bu? Iya, Bi. Bibi bisa kan? Soalnya saya udah lama banget nggak sholat. Kayaknya terakhir saya sholat tuh pas SD. Jadi saya udah lupa caranya. Ajarin ya. Iya Bu, bisa. Mangga Bu. Ya udah, belajar sholatnya di kamar saya aja. Siap Bu. Ya. Sepertinya Aisyah sudah pulas. Enggak. Sebaiknya aku jangan lakukan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba tahu hidup hamba selama ini penuh dengan dosa dan hilaf. Mungkin karena ini
Engkau timpakan cobaan yang begitu berat pada hamba. Ya Allah, kini hamba datang kepadamu. Ampunilah segala kesalahan hamba dan kuatkanlah hati hamba menghadapi semua cobaan ini. Alhamdulillah, Bianca sholat. Bianca sampai menangis seperti itu. Apa yang dia sebut dalam doanya? Mas, aku nggak tahu kamu masuk kamar. Aku senang Bianca melihat kamu sholat begini. Baru belajar, Mas. Tapi kalau boleh tahu, kamu doa apa sampai kamu sedih seperti itu? Aku nggak doa apa-apa kok, Mas. Aku nggak minta macam-macam. Aku cuma minta sama Allah supaya aku dibukakan pintu hatiku, supaya aku bisa sabar, supaya aku bisa ikhlas. Karena ternyata ikhlas itu gak mudah. Maafin aku ya Bianca. Tapi aku janji selamanya aku akan terus mencintai kamu. Aku janji. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu akan bisa mencintai aku seperti dulu lagi, Mas? Karena saat ini yang kamu miliki bukan cuma aku, bahkan bibir yang mengecup keningku. Bibir itu baru saja mengecup perempuan lain. Jangan sedih lagi ya. Aisyah gimana, Mas? Sekarang dia udah tidur. Sekarang kamu mau apa? Mau makan atau mau aku bikin sesuatu? Sejujurnya aku sedikit lapar. Kalau boleh sih kamu bikinin makanan. Habis makan aku baru tidur. Iya boleh dong, Mas. Ya udah aku siapin dulu ya makanannya. Yes, Mom. Halo. Halo, Setia. Gimana soal penyelidikan Hans? Ada kemajuan? Iya, ada, Mom. Aku berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Dan informasi yang aku dapatkan, kemungkinan besar pembunuh Hans sekarang tinggal di Jakarta. What? Jadi pembunuh Hans tinggal di Jakarta. Berarti kamu nggak perlu lama-lama ada di kampung itu. Kamu harus segera balik ke Jakarta untuk melanjutkan penyelidikan, ya kan? Ya memang rencana aku seperti itu, Mam. Ntar lagi juga pulang ke Jakarta. Oh ya, Mam. Kemarin itu Setia ketemu sama seorang perempuan. Ternyata dia ibunya Aisyah, istri keduanya Dimas. Ibunya Aisyah? Apa Mama tahu kenapa Dimas bisa menikah sama Aisyah? Ya jelas lah. Karena perempuan kampung itu berusaha keras untuk cari-cari kesempatan. Begitu dia tahu di kampungnya ada laki-laki dari Jakarta, ganteng, kaya raya, langsung deh dia pecicilan, godain Dimas kayak begitu. Terus ngejebak Dimas supaya akhirnya Dimas terpaksa mau nikahin dia. Gitu.
tahu. Halo? Setia? Halo Setia? Setia, kamu dengar suara mama nggak sih? Iya mam. Sorry. Yaudah, Setia tutup dulu teleponnya ya. Ada beberapa urusan yang harus Setia urus. Oh, ya udah, oke. Tapi kamu hati-hati ya. Iya mam. See you. Sekarang aku harus temui keluarga Aisyah yang lain. Bisa aja dia bunuh Haris. Wah, udah sarapan duluan. Selamat pagi. Ayo. Sayang dong, mesra nih Mas. Mama jadi happy deh ngeliatnya. Kasih Mas. Kayaknya Mama tahu deh kenapa kalian seperti ini hari ini. Jangan-jangan kalian ini sedang menjalani program untuk punya anak kedua lagi ya? Tapi Mama bener juga, Bi. Nanti habis makan kita konsultasi ke dokter ya. Boleh. Jadi Karisa mau punya adik, Ma, Pa. Insya Allah ya sayang. Semuanya bukan tergantung mama, tapi tergantung Allah. Jadi kamu harus banyak-banyak berdoa. Oh ya, Ma, kalau Karisa punya adik nanti, Karisa mau request yang cewek aja ya. Supaya bisa main Barbie-Barbian bersama-sama. Kalau menurut Oma, sebaiknya Karisa punya adiknya cowok aja. Kan seru, bisa main bola bareng-bareng, ya kan? Iya, Oma bener juga. Kalau adik cowok nggak apa-apa. Atau kembar, satu cowok, satu cewek. Gimana, Pak? Gimana ya? Boleh sih, Papa juga seneng kalau dapet yang kembar. Oh ya, by the way Dimas, tadi Mama sempat nelfon Setia. Terus ngomong apa, Mam? Dia bilang dia ketemu sama ibunya si Aisyah itu. Ketemu sama ibunya Aisyah. Bisa. Ya mana Mama tahu. Kan kamu tahu sendiri, Mama males banget nanya secara detail. Mama itu alergi. Kenapa Setia malah temuin ibunya Aisyah? Apa jangan-jangan Setia udah tahu kalau Aisyah yang masuk penjara gara-gara kasus pembunuhan Hans? Oh, Dimas, mau kemana? Ini masih pagi loh. Mau ke pavilion Aisyah sebentar, Mam. Kirain setelah mesra lagi sama Bianca, dia lupa sama itu perempuan. Ternyata tetap aja mau nyamperin. Keselin banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas sudah sarapan? Mau sarapan bareng? Gak usah, aku udah makan. Aku mau cerita sama kamu, Aisyah. Tadi Mama cerita, katanya ditelepon sama Setia. Dan Setia bilang katanya ketemu sama ibu kamu. Apa, Mas? Iya, aku nggak tahu sengaja apa enggak ya. Tapi inti pembahasannya sih itu. Ya Allah, apa mungkin Mas Setia udah tahu kalau aku yang diduga membunuh Hans, bahkan dipenjara karena kasus ini? Aisyah, kamu kenapa? Kenapa seperti itu? Enggak. Aku cuma kangen aja sama ibu, Mas. Aku tahu, Aisyah. Makanya aku kesini. Maksudnya Mas Dimas? Tadi pas dengar cerita dari Mama, aku malah kepikiran ibu kamu. Ibu kamu kan kasihan tinggal di kampung sendirian. Aku
Aku punya ide, Aisyah. Gimana kalau ibu kamu ajak berkunjung ke Jakarta? Berkunjung? Kan bisa tinggal di sini bareng kamu. Dan kalau ibu kamu udah di Jakarta, kita cari rumah sakit terbaik supaya mata ibu kamu cepat sembuh, ya? Sebenarnya ini ide yang bagus, tapi kalau ibu datang ke sini, artinya ibu bakal tahu kehidupan aku di sini yang sebenarnya. Bahwa posisi aku di sini cuma sebagai istri kedua yang dibenci oleh hampir semua penghuni rumah. Kamu nggak suka ya sama ide aku? Ya udah, aku ikutin kata-kata Mas Dimas aja dulu. Masalah soal kehidupan aku di sini, aku pikir nanti aja. Suka, Mas. Suka banget. Ya udah, sekarang kamu telepon ibu kamu, bilang kita mau jemput. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Aisyah. Ya, Syah. Iya, ini Aisyah, Bu. Kamu gimana kabarnya? Baik? Oh iya, Syah. Kemarin teman sekolah kamu datang ke sini. Teman sekolah, Bu. Siapa? Iya, siapa ya namanya ya? Satya atau Satya gitu. Aku kan gak punya teman yang namanya Setia. Apa jangan-jangan yang datang itu Mas Setia? Iya, dia bilang apa aja, Bu? Enggak, dia cuma nanya kabar kamu aja. Ya, ibu bilang aja, kamu udah pindah ke Jakarta, sudah punya suami. Ya, ibu ngomong apa adanya aja sama dia. Syukurlah. Ternyata Mas Setia nggak tanya macam-macam. Oh iya, dia juga tanya soal laki-laki yang namanya Hans ke ibu. Jadi Mas Setia tanyain juga soal Hans. Berarti apa Mas Setia juga curiga soal siapa pembunuhnya Hans? Atau udah curiga kalau aku terkait dengan kasus itu? Ya Allah, gimana ini? Gimana kalau saat pulang nanti dia terus cecer aku dan tanya macam-macam? Aku harus jawab apa? Aku harus gimana? Aku harus kasih tahu soal ini sama Mbak Bianca. Ibu, teleponannya udah dulu boleh ya, Bu? Soalnya Aisyah ada yang harus dikerjain. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas! Mas Dimas! Ada apa, Aisyah? Enggak, Mas. Aku cuman mau pamit sama Mbak Bianca. Kita mau pulang kampung kan, Mas? Ya udah, kita ke rumah sama-sama ya. Maafin aku ya, Mas. Aku jadi sering bohong kayak gini sama kamu. Iya. Selamat pagi Tante Aisyah. Ayo duduk sini kita makan sama-sama. Enggak. Dia nggak makan sama-sama dengan kita karena dia itu udah sarapan di pavilionnya. Iya kan? Sister, Karissa kan udah selesai makannya. Kamu ajak main ke kamar, Ki. Baik, Nyonya.
Dimas, kenapa sih kamu tuh ganggu sekali mood Mama? Kenapa kamu bawa lagi perempuan ini ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi? Maaf, Ma. Aku mau pamit sebentar. Mau ke kampungnya Aisyah. Mau jemput ibunya Aisyah dan bawa ke Jakarta. What? Terus besok-besok kamu bawa juga sekampungnya perempuan kampung ini untuk tinggal di sini biar rumah ini jadi tempat penampungan, jadi panti asuhan gitu. Ma, nggak perlu ngomong kayak gitu lah, Ma. Iya, Ma. Ibunya Aisyah kan mertua aku. Gak apa-apa dong tinggal di sini. Posisinya ibunya Aisyah lagi sakit, Ma. Jadi sekalian di Jakarta untuk berobat. Aduh, Dimas, please deh, please banget ya. Yang seperti ini nih, namanya bukan laki-laki baik, tapi laki-laki bodoh, bodoh sekali. Kelakuan kamu seperti ini nih, yang akhirnya membuat kamu dimanfaatkan dan diinjek-injek oleh orang banyak. Ngerti nggak? Keputusan aku udah bulat, Ma. Aku akan tetap ke kampungnya Aisyah. Ya, up to you lah. Kamu atur aja sendiri. Kamu itu makin lama makin susah diajak bicara. Aku pakai mama. Pun. Bianca, konsultasi ke dokternya kalau ditunda gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Kamu gak keberatan kan, Bianca? Kalau ibunya Aisyah tinggal di sini, gak lama kok, cuma beberapa hari sampai pengobatannya selesai dilakukan. Iya. Terima kasih, Bianca. Kamu memang istri terbaik buat aku. Aisyah, aku siap-siap dulu ya. Mbak, ada yang pengen aku ngomongin sama Mbak, penting banget, Mbak. Soal apa? Aku nggak bisa ngomong di sini sekarang, Mbak. Aku tunggu di taman belakang ya. Aisyah, kamu kenapa sih? Kok kayak kamu panik banget? Kamu takut kalau mama kamu dibully sama Papa Irwan atau Mama Siska atau Mama Lydia? Bukan, Mbak. Bukan masalah itu. Tapi ini soal Mas Setia. Kenapa Setia? Jadi Mas Setia sempat nemuin ibu aku. Dan dia tanya informasi soal Terus ibu kamu bilang apa? untungnya ibu nggak tahu informasi apa-apa soal Hans. Tapi aduh gimana ya, Mbak? Selama ini juga mereka taunya aku kan bukan di penjara tapi kerja di Jakarta. Ini semua juga karena Mbak Bianca yang nutupin. Tapi aku takut, Mbak. Takut kalau misalnya Mbak Setia tetap korek-korek informasi dan akhirnya kebongkar juga tentang Hans. Yaudah pokoknya kamu jangan khawatir. Kamu tetap harus pergi dulu sama Mas Dimas ya. Nanti kalau aku ada ide lain aku kabarin kamu, oke? Tapi Mas, putri saya sedang mandi karena ia mau berangkat kerja. Jadi tolong tunggu dulu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Saya cuma mau cari tahu. Apakah anak Bapak Aisyah kenal dengan rekan saya?
namanya Hans. Aisyah? Aisyah? Ada tamu nih. Iya Pak, bentar. Wih, mimpi apa aku semalam? Pagi-pagi begini udah disamperin sama mas-mas ganteng. Ada yang bisa saya bantu masnya? Saya kesini mau cari teman saya namanya Hans. Apa nggak mau nyari saya aja? Aisyah, gak boleh bicara begitu, gak baik. Bapak, orang Aisyah itu lagi mencoba beramal tamas sama mas yang ganteng ini. Bapak tuh ya yang mendasarnya aja, katro, kurang update. Sorry, boleh balik ke topik yang tadi? Apa kamu kenal sama rekan saya? Namanya Hans. Kalau aku bilang nggak kenal, jangan-jangan ntar dia langsung pergi. Mending aku bohongin aja deh, biar paling enggak kan aku bisa dapat nomor HP-nya dulu. Oh iya mas, aku kenal sama yang namanya Mas Hans itu. Kamu mau nomor teleponnya? Nanti aku kasih, tapi sebelumnya kamu kasih nomor telepon kamu dulu ke aku ya. Oke. Nih. Makasih ya. Ya udah nanti kita teleponan ya. Kita ngomongin Mas Hans. Aku berangkat kerja dulu ya. Pak, Aisyah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah bikinin makanan buat kalian di jalan. Pasti wajib. Terima kasih ya Bianca. Mbak Bianca benar-benar baik. Bahkan dia sempat repot-repot siapin bekal buat aku dan Mas Dimas. Mbak, makasih banyak ya. Ya udah, aku berangkat ya. Hati-hati ya, Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.